Selamat datang di Kampus Pelamonia Kesdam 14 Hasanuddin. Kampus Pelamonia Kesdam 14 Hasanuddin Makassar yang bertempat di Jalan Garuda, nomor 3 Kota Makassar, Sulawesi Selatan, membawahi 3 institusi, yaitu Akademi Keperawatan Pelamonia, Akademi Kebidanan Pelamonia, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pelamonia. Ketiga institusi terselenggara di bawah Badan Hukum Yayasan Wahana Bakti Karya Husada dengan pembinaan langsung Pusat Kesehatan Angkatan Darat. Program studi yang diselenggarakan saat ini antara lain D3 Keperawatan berdiri sendiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Yusnia Fliandini dari Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan memberikan sedikit materi penyuluhan mengenai stroke. Mengapa saya memilih stroke sebagai materi saya? Karena berdasarkan penelitian bahwa stroke merupakan angka kematian pertama dan kecacatan pertama di Indonesia, maka perlunya semua masyarakat mengetahui apa yang dimaksud dengan stroke dan betapa pentingnya stroke ini perlu diketahui. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ada yang mengetahui, apakah Ibu mengetahui stroke? Ya. Menurut saya stroke itu penyakit di mana sebagian tubuh itu tidak bisa bergerak. Ya, itu merupakan sedikit pengertian dari stroke dan cukup benar Ibu. Di sini saya akan menambahkan sedikit apa sih yang dimaksud dengan stroke ini. Jadi stroke merupakan suatu keadaan sindromat klinis di mana terjadinya gangguan aliran darah ke otak. Bisa terjadi karena penyumbatan atau pendarahan, tergantung di bagian area mana terkena stroke ini. Nah, stroke ini juga merupakan stroke yang terjadi secara mendadak tanpa adanya gejala atau tanda-tanda sebelumnya. Nah, baik, saya akan memberikan sedikit poster mengenai stroke. Nah, apa sih dampak dari stroke ini? Dampak stroke ini tergantung dari saraf mana yang terkena. Apabila terkena pada saraf motorik akan menyebabkan kelumpuhan, dan apabila terkena pada saraf sensorik akan terjadi gangguan rasa, kesemutan, dan apabila terjadi pada saraf penglihatan maka akan terganggu penglihatan dapat menyebabkan kebutaan, dan apabila terjadi pada gangguan saraf memori dapat terjadi lupa ingatan. Nah, sebelum itu mari kita mengetahui apa sih penyebab dari stroke ini. Penyebab stroke itu terbagi atas dua, yaitu faktor yang dapat dimodifikasi dan faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Nah, faktor yang tidak dapat dimodifikasi ini terbagi atas 4. Yang pertama, faktor genetik, di mana jika kita memiliki keluarga atau ayah atau om kita, tante atau nenek kita, maka kita akan rentan terkena stroke. Dan yang kedua, faktor yang kedua yaitu faktor usia. Seiring bertambahnya usia kita, maka fungsi-fungsi yang ada di tubuh kita mengalami penurunan. Yang ketiga yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin pria lebih rentan terkena stroke karena pria lebih cenderung merokok, minum minuman keras dibandingkan wanita. Itulah mengapa stroke lebih rentan terkena laki-laki daripada wanita. Yang keempat adalah orang yang pernah mengalami stroke. Mengapa orang yang pernah mengalami stroke itu lebih rentan terkena stroke? Kemudian faktor
yang dapat dimodifikasi. Ada banyak faktor yang dapat dimodifikasi. Contohnya, orang yang mengalami hipertensi dapat diobati, orang yang mengalami diabetes mellitus dapat dikontrol, orang yang mengalami kolesterol tinggi dapat diobati, orang yang merokok dapat diberitahukan bahwa penyebab stroke itu merupakan salah satunya itu yang merokok, orang yang meminum minuman keras. Itulah faktor-faktor yang dapat dimodifikasi atau faktor yang dapat diubah agar terhindar dari penyakit stroke ini. Bagaimana cara kita mencegah stroke? Yang pertama yaitu ubah gaya hidup kita dengan cara pola makan kita. Jangan makan makanan yang berlemak, tinggi kadar garam. Itulah yang dapat menyebabkan stroke. Dan yang kedua yaitu jangan malas bergerak. Kita sebagai orang yang sehat harusnya lebih banyak berolahraga agar terhindar dari penyakit stroke ini. Orang yang obesitas ini juga dapat lebih rentan terkena stroke karena orang yang obesitas itu jarang bergerak. Kemudian apa sih tanda-tanda dari stroke ini? Kita dapat memberikan tanda-tandanya yaitu dengan cara segera ke RS. Se-nya itu yaitu senyuman tidak simetris, artinya dia seperti begini Bu. Yang kedua, G-nya itu gerakan tidak seimbang, artinya ibu bagian tubuhnya ini tidak bergerak sebagian, lumpuh. Bisa terjadi anggota badan kanannya bisa tidak bergerak atau anggota badan kirinya. Kemudian segera, ra-nya itu tidak bisa berbicara atau tidak mudah memahami pembicaraan, dia cadel atau susah berbicara. Yang kemudian segera ke artinya kebas atau kesemutan. Segera ke RS, R yaitu rabun pada mata, dia tidak dapat melihat ibu. Kemudian S-nya itu sakit kepala yang berlebihan. Apabila dari tanda-tanda segera ke RS itu terjadi pada ibu, maka lebih cepatnya kita ke rumah sakit. Nah, jika terdapat anggota keluarga kita atau orang-orang yang kita temukan tiba-tiba mengalami stroke, jangan lakukan tusuk jari, karena tusuk jari atau tusuk telinga merupakan hal yang mitos. Itu hal yang dapat menyebabkan lebih parahnya penyakit stroke itu, dapat mengakibatkan resiko pada orang yang mengalami stroke. Yang kedua yaitu jangan memberikan minum, karena jika kita memberikan air minum maka dia akan dapat tersedak. Jika tersedak maka otot menelannya dapat lumpuh. Baiklah, itulah sedikit penjelasan. Mungkin ada yang kurang jelas, mohon dipertanyakan atau ditanyakan. Ya, silakan Ibu. Apakah anak-anak bisa terkena penyakit stroke? Ya, tentu saja Ibu bisa, karena gaya hidup anak-anak ini berbeda dengan dulu anak zaman dulu Ibu. Sekarang kita lihat anak-anak pola makannya, dia makan makanan yang ringan, makan yang di pinggir jalan, makan makanan yang cepat saji. Itu makanan cepat saji itu Ibu tinggi kadar garam tinggi. Nah, jika tinggi kadar garam tinggi merupakan salah satu faktor penyebab stroke. Itulah dapat disimpulkan bahwa anak-anak juga dapat terkena stroke jika gaya hidupnya tidak baik atau pola makanannya tidak baik. Bagaimana Bu? Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.